Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa dengan saya Abdullah di channel saya sendiri. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar kefarmasian. Silahkan disaksikan ya guys. Oke? Halo pemirsa, saya Abdul Latif sebagai juru bicara unit anti narkoba dari kelas 10 Farmasi B. Jadi saya di sini akan membawakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan penyakit yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Jadi sebenarnya mengapa narkoba dinyatakan sebagai obat-obatan terlarang? Dikarenakan narkoba dalam kurung narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang itu memiliki efek yang langsung mengenai sistem saraf pusat pada manusia. Itu dapat menimbulkan halusinasi yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, gangguan mental pada aktivitas manusia. Kemudian dapat juga menghilangkan kesadaran. Oke lah kalau hilang kesadaran karena pingsan kan bagus, tapi kalau kayak orang gila atau kayak orang mabuk kan bahaya. Dan berarti itu dapat mengubah perilaku aktivitas pada manusia. Dan juga beserta itu dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Oke lah, kecanduan ibadah, kecanduan baca Al-Quran kan, kecanduan sedekah kan bagus. Ini malah kecanduan obat, berbahaya lagi. Pendidikan mengenai bahaya narkoba ini harusnya dimulai dari lingkungan keluarga yang dulu. Nah, disinilah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak kelak ketika dia memasuki lingkungan barunya, yaitu lingkungan setelah lingkungan keluarga kan ada lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan lain-lainnya. Jika di lingkungan keluarganya saja dia sudah mengalami diskomunikasi, merasakan kekerasan atau melihat kekerasan, bahkan percayaan orang tua yang dapat mempengaruhi kondisi mental pada si anak, yang dapat mengakibatkan reaksi penolakan pada si anak tersebut, yang dapat berujung pada pergaulan bebas, yang bahkan dapat memasuki area penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya, anak setelah lulus TK, SD, SMP, SMA dan lain-lain itu akan memasuki namanya masa transisi. Masa transisi di sini adalah masa adaptasi anak ke lingkungan barunya. Jadi peran orang tua di sini sangatlah penting untuk memberikan pendidikan sejak usia dini kepada anak-anak bahwa narkoba itu dapat berbahaya bagi dirinya. Mengapa saya sebagai remaja juga ikut dalam program anti narkoba? Karena anak-anak atau usia remaja itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena pada usia ini itu rentan sekali untuk mencoba hal-hal yang baru atau sebuah hal yang belum pernah mereka lihat, karena narkoba itu masih asing kan di masyarakat. Jadi seandainya mereka memang dikenalkan dari dulu, dari mereka kecil, bahwa ini loh akibat dari penggunaan narkoba. Misal hari pertama dia masih baik-baik saja, hari ketujuh masih baik-baik saja, ternyata setelah sebulan gambar rest in peace, mati, meninggal. Untuk itu dari pihak sekolah perlu mengadakan program sosialisasi tentang bahaya narkoba dan penyakit yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, supaya para generasi muda, bukan hanya pelajar deh, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu tidak terikat dengan penyalahgunaan narkoba. Ini bukanlah masalah sepele, bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain juga mengalami masalah penyalahgunaan narkoba juga. Cuma kita sebagai warga negara Indonesia haruslah lebih bijaksana lagi dalam menanggapi hal ini, karena kan bukan juga salah masyarakat yang menggunakan narkoba, tapi kan kurangnya sosialisasi, penyuluhan, dan info-info mengenai bahaya dari narkoba ini dan penyakit yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Jadi saya di sini mengajak Anda sekalian, bukan hanya dari guru, bukan hanya dari orang tua, bukan hanya kalangan-kalangan, tetapi semua masyarakat yang masih hidup, kecuali yang sudah berpulang ke rumah Maha Kuasa kan itu gak perlu lagi. Marilah kita bersama-sama untuk memberikan pendidikan, info mengenai bahaya dari narkoba ini. Misalkan ini hal yang umum saja, kita pasang iklan layanan masyarakat tentang orang yang menyalahgunakan narkoba, before afternya, apa yang terjadi pada mereka setelah menggunakan atau menyalahgunakan penggunaan narkoba pada orang yang masih sehat. Dari responden atau orang-orang yang saya kumpulkan datanya, dari berbagai jenis narkoba yang disalahkan, hampir semua selalu menimbulkan rasa sakit di dada,
dan di ulu hati, kemudian mengalami rasa mual yang berlebihan, mengalami kerusakan pada syaraf dan sendi, kemudian tertular hepatitis atau HIV/AIDS pada penggunaan narkoba jenis suntik. Dan parahnya lagi terjadi riwayat kecelakaan, tindak kriminal akibat masih dalam pengaruh obat-obatan narkoba. Dan setiap harinya ada 30 orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba, dan Anda tidak ingin menjadi the next number. Karena itu, wahai teman-temanku semuanya, siapapun, dimanapun, kapanpun, anything, anytime, marilah untuk tidak mencoba menyalahgunakan narkoba ini jika Anda tidak berkepentingan untuk memakainya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to drug and say no to narkoba. Yay!